这危险，有没有乘物理碰撞？没什么，就是留个纪念。一定要心如止水。为之，我去救人了。就此别过吧。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Super Cube episode 6. Di bagian sebelumnya, Wang Xiaoxiu berusaha menyelamatkan Shen Yao yang dikurung di lantai atas sebuah bangunan kosong. Dalam usahanya, dia menghadapi 3 musuh kuat. Pertama, Pablo dan poin daya tarung 52. Dia melindungi kunci gembok yang menghalangi jalan. Setelah pertarungan sengit, Xiaoxiu berhasil mengalahkannya menggunakan sebuah palu. Di lantai kedua, ia melawan ninja, pewaris ilmu pisau terbang, dengan daya tarung 75. Mereka ini bertarung dalam ruangan gelap. Xiaoxiu memanfaatkan kemampuan deteksi gelombang mikro untuk mengalahkannya. Di lantai ketiga, dia pun bertemu dengan Biolop, petarung level C yang hampir membunuhnya. Namun berkat penggabungan permata energi tingkat tinggi, Xiaoxiu bangkit dan mengalahkan Biolop dengan kekuatan luar biasa. Yan Luo merasa begitu murka atas kekalahan para manusia super yang telah dia sewa. Ia pun masih menyimpan harapan pada garis kecil dan tangan kanannya, pembunuh dari aliansi bela diri. Sementara itu, Xiaoxiu yang kelelahan tetap maju demi bisa menyelamatkan Shen Yao. Dengan semangat tinggi dan dukungan AI Kubus, Xiaoxiu pun membuka pintu lantai berikutnya dan bersiap menghadapi 2 musuh terakhir. Pertarungan penentu akan segera dimulai, dan sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat Wang Xiaoxiu yang baru saja tiba di sebuah lantai yang terdapat seorang gadis dan tangan kanannya, yakni Kui Jilan dan jutawan Stone. Melihat kedatangan Wang Xiaoxiu, Kui Jilan pun langsung menyambutnya dengan gembira, sambil menempelkan sebuah pendeteksi gelombang EV yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan Wang Xiaoxiu. Namun sewaktu pendeteksi itu mengenai tubuhnya, Kui Jilan pun sempat merasa kaget, karena hasilnya menunjukkan angka 0 pada panjang gelombang EV, yang berarti Wang Xiaoxiu bukanlah seorang manusia super. Tidak hanya bukan manusia super saja, dan teknologi yang dimiliki oleh jutawan Stone, ia mendapati kalau Wang Xiaoxiu ternyata juga bukanlah seorang kultivator dan nilai tenaga dalamnya hampir tidak ada sama sekali. Serta Wang Xiaoxiu juga dikatakan tidak memiliki teknik dalam bertarung yang sistematis dan hanya tergantung pada kekuatan fisiknya saja. Mendengar hal demikian, Kui Jilan pun menjadi begitu senang karena dia tampaknya sangat menyukai pertarungan fisik tanpa kekuatan super. Kui Jilan pun kemudian mencoba memperkenalkan dirinya kepada Wang Xiaoxiu sambil berjabat tangan dengannya. Ketika Wang Xiaoxiu berjabat tangan dengan Kui Jilan, tiba-tiba saja tangannya itu menjadi begitu keras, dan di momen serupa ia langsung memukul wajah Wang Xiaoxiu. Tak terima dan pukulan itu, Wang Xiaoxiu pun mencoba untuk melakukan tindakan yang sama kepada Kui Jilan. Akan tetapi bukannya merasa kesakitan, Kui Jilan justru menikmati pukulan tersebut. Menurutnya, pukulan yang dilepaskan oleh Wang Xiaoxiu sangatlah bersih dan murni dari kekuatan fisik, tanpa adanya kekuatan dalam, sehingga Kui Jilan tidak akan mendapat cedera internal karena pukulan itu. Melihat Kui Jilan yang terangsang karena pukulannya, Wang Xiaoxiu pun mulai merasa kalau dia adalah wanita yang sangat aneh, dan dia langsung mendorong Kui Jilan. Kui Jilan yang benar-benar menikmati pertarungan itu kembali memberikan beberapa pukulan serta tendangan hingga membuat Wang Xiaoxiu terpental. Tak hanya sekali, Kui Jilan sempat melepaskan tendangan keduanya, yang membuat Wang Xiaoxiu terpental untuk kedua kalinya. Tak tinggal diam saja, Wang Xiaoxiu kemudian mencoba bangkit, lalu dan cepat memukul wajah Kui Jilan sampai membuat hidungnya berdarah. Meskipun begitu, Kui Jilan sama sekali tidak merasa kesakitan. Sebaliknya, ia justru merasa sangat nyaman dengan pukulan tersebut. Setelah itu, dengan tujuan agar Wang Xiaoxiu memberikan pukulan yang lebih kuat lagi, Kui Jilan pun mulai memberikan pukulan beruntun kepadanya. Untung saja Wang Xiaoxiu mampu untuk menahan pukulan tersebut.
Selepas menahan pukulan Kujilan, Wang Xiuxiu mencoba mencari celah untuk membalasnya dengan pukulan beruntun yang serupa. Namun sayangnya, segala pukulan yang diterima oleh Kujilan justru membuatnya bertambah tertawa keras dan perasaan yang begitu gembira. Kujilan kemudian berkata kalau pukulan Wang Xiuxiu masih terlalu lemah dan dia tidak layak dianggap sebagai laki-laki. Tanpa banyak bicara lagi, Kujilan pun langsung menunjukkan beberapa pukulan dan tendangan yang sangat kuat, hingga membuat Wang Xiuxiu terlempar. Selepas memukul mundur Wang Xiuxiu, terlihat aura kekuatan siluman pada tubuh Kujilan yang mulai keluar, disertai dengan perubahan yang ada pada gigi dan kukunya. Melihat hal demikian, Jutawan Stun pun mulai menyadari kalau Kujilan mulai tidak terkendali. Oleh karena itu, ia mencoba untuk menenangkannya dan berkata kalau Kujilan tidak perlu menggunakan kekuatannya. Bukannya menuruti perintah Jutawan Stun, Kujilan pun meresponnya dengan mengatakan kalau yang ia lakukan saat ini akan membuatnya menjadi sangat kuat. Jika dirinya menjadi sangat kuat, maka dia akan dapat hidup dan pergi ke tempat yang bebas dan damai bersama dengan Jutawan Stun. Dengan kuku silumannya, Kujilan kemudian segera mencakar tubuh Wang Xiuxiu sampai membuat lengannya berdarah. Dan berhenti sampai di situ. Dengan sangat cepat, Kujilan pun menghilang dan tiba-tiba saja muncul dari arah belakang Wang Xiuxiu. Merasa tak mampu untuk menghadapi Kujilan dengan tangan kosong, dia pun mulai mengeluarkan sebuah tongkat besi untuk memberikan perlawanan. Pada saat itu, Wang Xiuxiu sempat memukul Kujilan dengan tongkat besinya. Namun sayangnya, dengan menangkap kedua tangan Wang Xiuxiu, Kujilan pun mampu menghentikan pergerakannya. Dan di momen itu, Kujilan mencoba memampatkan kedua kakinya untuk menendang Wang Xiuxiu, hingga dia pun terpental ke atas dinding. Serangan barusan membuat Wang Xiuxiu menyadari bahwasanya selain memiliki gerakan yang sangat cepat, Kujilan juga memiliki kekuatan yang begitu kuat. Menurutnya, Kujilan yang sekarang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya saat Wang Xiuxiu pertama kali berkenalan. Jika Wang Xiuxiu terus ditekan dan tak dapat mencari celah dalam pertarungan itu, maka dia akan berakhir dengan meninggoy dalam waktu singkat. Setelah itu, pertarungan pun menjadi semakin sengit, yang mana Kujilan mulai menjadi sangat liar dengan serangan-serangan yang tanpa henti. Serangan-serangan bertubi-tubi itu membuat Wang Xiuxiu menjadi begitu kewalahan, dan dia ini harus menahan beberapa luka pada tubuhnya. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba saja kekuatan siluman Kujilan menjadi semakin mengebu-ngebu dan tidak dapat terkendali lagi. Melihat hal demikian, Jutawan Stun pun langsung melempar sebuah jarum akupuntur di titik krusial tubuh Kujilan, hingga pada akhirnya dia pun jatuh tak sadarkan diri. Jutawan Stun kemudian bergegas mendekati Kujilan dan perasaan yang begitu khawatir. Ia merasa tak menyangka kalau kekuatan fisik murni Wang Xiuxiu dapat membuat tensi Kujilan naik dengan cepat. Sementara Wang Xiuxiu dirinya merasa begitu takjub dengan kekuatan Kujilan. Menurutnya, jika sampai Jutawan Stun ikut membantu Kujilan untuk menyerangnya, maka Wang Xiuxiu tidak akan dapat bertahan lama. Di waktu yang sama, Wang Xiuxiu sempat mencoba memanfaatkan situasi yang kacau itu untuk menghabisi Jutawan Stun dan Kujilan. Namun sayangnya belum sempat membuat sebuah pergerakan, tiba-tiba saja Jutawan Stun menghentikannya dengan sebuah teknik angin. Kekuatannya itu jelas membuat Wang Xiuxiu bertanya-tanya, bagaimana bisa Jutawan Stun menciptakan angin tersebut. Merasa kalau Wang Xiuxiu adalah sebuah ancaman, Jutawan Stun pun memutuskan untuk menghadapinya terlebih dahulu sebelum mengurus Kujilan. Tanpa banyak bicara lagi, Jutawan Stun langsung melepaskan sebuah serangan angin yang begitu luar biasa mematikan. Untung saja Wang Xiuxiu sempat untuk menghindarinya. Belum sempat menumbangkan Wang Xiuxiu, Kujilan tiba-tiba kembali lepas kendali lagi, sehingga mau tak mau Jutawan Stun harus segera mengurus Kujilan. Pada saat itu, Kujilan Stun merasa tak memiliki kesempatan lagi untuk melawan Wang Xiuxiu. Oleh karena itu, dia pun memilih untuk melepaskan dan membiarkan Wang Xiuxiu pergi secara cuma-cuma. Mendengar ucapan Jutawan Stun, Wang Xiuxiu mulai menaruh rasa curiga, karena tidak mungkin mereka itu melepaskan dirinya. Menurutnya, jika sekarang dirinya dilepaskan begitu saja, sudah pasti nanti setelah Kujilan pulih, maka dapat dipastikan kalau mereka berdua akan kembali menyerang dirinya.
Oleh karena itu, Wang Xiuxiu mencoba meminta jaminan kepada jutawan Stun untuk menunjukkan kalau mereka itu memang benar-benar telah menyerah. Di situasi yang terdesak itu, pada akhirnya jutawan Stun pun memutuskan untuk melakukan sumpah darah dengan menggunakan sebuah koin tanda aliansi bela diri. Sumpah darah itu adalah sebuah sumpah janji tertinggi bagi seorang kultivator dan tidak akan mungkin dilanggar. Tanpa berlama-lama lagi, jutawan Stun pun langsung meneteskan darahnya di koin aliansi bela diri, sambil mengucapkan sebuah sumpah untuk berdamai dengan Wang Xiuxiu. Jika dirinya melanggar sumpah itu, maka nyawa jutawan Stun lah yang akan menjadi taruhannya. Selesai mengucapkan sumpah darah, jutawan Stun langsung memberikan koin aliansi bela diri kepada Wang Xiuxiu dan menyuruhnya untuk segera pergi. Hanya saja Wang Xiuxiu masih sempat bersikap tengil kepada jutawan Stun, yang membuatnya harus menahan emosi dan menjaga ketenangannya. 输是不可能的，等我这个不是假的吧？没什么，就是留个纪念。一定要心如止水。为之，我去救人了。就此别过吧。现在的年轻人太可怕了。 Barulah setelah itu, Wang Xiuxiu berpamitan dengan jutawan Stun dan bergegas pergi menuju lantai berikutnya. Sementara itu, tak jauh dari sana, tampak seorang wanita yang merupakan rekan jutawan Stun bernama Misa. Ketika itu, melalui sebuah earphone, ia pun mendapati informasi dari jutawan Stun yang memberikan perintah untuk mundur dan tidak mengganggu Wang Xiuxiu. Di momen serupa, terlihatlah seorang pria yang datang mendekati Misa dan cepat membuatnya jatuh pingsan. Dan dari penampilannya, ternyata pria itu adalah pria yang sangat dicari-cari oleh Yan Luo, yakni Su Guxin. Selepas Misa ditumbangkan, jutawan Stun pun segera menyadari dan langsung berteriak memanggil namanya secara berulang-ulang. Nampak Yan Luo yang sedang bersama dan seorang pria pembunuh bayaran bernama Chu Musan. Setelah Chu Musan melihat jutawan Stun yang melakukan sumpah darah, dia langsung pergi meninggalkan Yan Luo. Melihat tindakan Chu Musan itu, Yan Luo mulai bertanya-tanya kemana Chu Musan ingin pergi. Lantas Chu Musan menjawab kalau Yan Luo sudah kalah, karena aliansi bela diri yang dibayar oleh Yan Luo sudah mengaku kalah. Ucapan Chu Musan juga dibenarkan oleh Paman Ye. Ia memberitahu kalau seluruh anggota aliansi bela diri sudah memilih untuk berdamai dengan Wang Xiuxiu. Mendengar hal demikian, sontak Yan Luo menjadi sangat terkejut dan emosinya pun mulai meledak-ledak. Yan Luo benar-benar tidak dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apakah semua ini terjadi karena ada campur tangan si Guxin? Mendengar nama si Guxin, Chu Musan mengakui kini ia tidak begitu tertarik lagi dengan si Guxin. Dan satu-satunya yang menjadi perhatiannya kini adalah Wang Xiuxiu. Pada saat yang sama, Yan Luo mulai merasa frustasi mencoba untuk membujuk Chu Musan supaya dia itu membantunya dan bersedia untuk membayar mahal berkali-kali lipat. Mendengar tawaran itu, bukannya merasa senang, Chu Musan justru menjadi tersinggung dan langsung melepaskan satu serangan sebagai gertakan kepada Yan Luo. Untung saja pamannya dan cepat melindungi dan menghentikan serangan tersebut. Pamannya kemudian menyarankan agar Yan Luo tidak terlalu berkata banyak yang dapat menyinggung perasaan Chu Musan, karena dia itu adalah pembunuh termuda yang paling arogan di antara 9 pembunuh kejam yang cukup terkenal. 这到底是怎么回事？杀手已经全军覆没。我们跟入侵者休战了，当务之急是要的楚木山，此人生性古怪。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.